Sesungguhnya banyak kasus-kasus yang terjadi, tapi itu tidak terungkap, tidak diketahui. Korban takut melapor, mungkin itu dianggap sebagai suatu hal yang tabu untuk dipublikasikan. Di mana titik lemah penegakan hukum dari laporan hingga putusan pengadilan? Memang banyak korban-korban justru cabut pengaduannya. Ya. Tuduhannya dia berselingkuh. Kalaupun kemudian ada selingkuh seperti yang dikatakan istrinya gitu ya, bukan hak kamu untuk kemudian membalas seperti itu, melakukan korban seperti pesakitan. Sistem hukum terhadap korban melindungi atau justru, saya harus katakan ini, membebani? Aparat yang tidak responsif, APH tidak responsif gitu ya. Biasa pada saat kami katakan, bukannya kamu juga menikmati kan? Hampir sebagian besar kekerasan seksual, ujung-ujungnya dapat 6 kan tidak sampai ke pengadilan. Data BPS menempatkan Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan kasus pencabulan tertinggi kedua di Indonesia. Sebanyak 246 kasus, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu. Sementara di Kota Makassar sepanjang 2025 tercatat 134 kasus kekerasan seksual. Termasuk pada akhir tahun terdapat kasus pemerkosaan pekerja perempuan 22 tahun oleh majikannya. Padahal konstitusi secara tegas mewajibkan negara melindungi warga dari eksploitasi seksual. Hari ini kita akan membahasnya secara ilmiah dan juga akademik, namun tetap berpihak pada korban. Bersama kriminolog Universitas Negeri Makassar Prof. Heri Tahir. Dan di studio saya juga menghadirkan pendamping korban kekerasan seksual di Makassar, Ibu Alita Keren. Apa kabar Prof? Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat. Terima kasih sudah mau menunggu lama tadi. Ya, ini gimana ya Prof? Seperti data BPS, tanggapannya gimana Prof? Ya, jadi saya kira ini suatu kabar yang tidak menggembirakan bagi kita. Ya, jadi bahwa provinsi cabul ya dengan berbagai peringkat. Meskipun sebenarnya di dalam hukum pidana kita itu kategori delik kesusilaan. Delik kesusilaan. Jadi misalnya kalau sekarang sudah berlaku HB baru, dulu itu 281 itu bertentang dengan delik kesusilaan dengan berbagai persoalan-persoalan. Nah, ada hal yang perlu disampaikan bahwa dalam delik kesusilaan termasuk pencabulan itu dalam perspektif kriminologi ada dua hal yang harus diperhatikan. Kita mengenal ada potensial victim, artinya korban potensial. Korban potensial itu memang dari segi personal itu anak-anak dan perempuan. Itu memang menjadi potensial victim atau korban potensial. Yang kedua harus diperhatikan masalah dari kesusilaan atau pencabulan ini adalah bahwa kita kenal ada namanya dark number atau angka gelap dalam statistik kriminal atau hidden criminality, kejahatan tersembunyi. Mengapa saya sampaikan begitu? Bahwa sesungguhnya banyak kasus-kasus yang terjadi, tapi itu tidak terungkap, tidak diketahui. Mengapa tidak diketahui? Pertama, karena korban takut melapor, atau mungkin itu dianggap sebagai suatu hal yang tabu untuk dipublikasikan. Nah, ini persoalan-persoalan, sehingga kalau melihat data itu tadi, itu kan seolah-olah hanya merupakan suatu ibarat gunung es saja. Kemungkinan lebih banyak. Prof meyakinkan lebih banyak lagi? Kemungkinan. Kalau kita, karena mengapa saya berangkat dari itu tadi, adanya hidden criminality, kejahatan tersembunyi. Tidak semua terungkap karena ada faktor budaya, takut dan malu untuk diketahui. Jadi ini kita persoalan-persoalan yang harus kita pahami berkaitan dengan masalah pencabulan itu tadi. Ada nggak karakteristik ya kasus kejahatan seksual di Sulsel berbeda dengan di provinsi lain? Ada nggak perbedaan spesifiknya? Saya melihat itu hampir sama. Cuma memang dalam perspektif kriminologi kita kenal bahwa perilaku seseorang itu memang sangat ditentukan oleh faktor geografis, iklim.
cuaca misalnya suasana iklim yang dingin itu cenderung memang terdapat adalah kejahatan-kejahatan kesusilaan. Sementara yang beriklim panas itu cenderung kekerasan, kejahatan kekerasan. Nah, cuma ini tadi saya melihat apakah memang sudah ada deviasi dari teori seperti itu, karena tampaknya juga Makassar ini termasuk bukan daerah sejuk, bukan daerah ini ya, tetapi kelihatannya juga dari berita itu ya sangat memperhatikan bahwa kejahatan-kejahatan seksual atau kejahatan pencabulan ini justru menjadi tinggi. Ya, saya kira ada variabel-variabel yang menyebabkan. Sejauh mana faktor budaya relasi kuasa, Prof? Ya, itulah saya kira relasi kuasa memang sangat tidak bisa kita hilangkan. Ya, tidak bisa kita hilangkan bahwa relasi kuasa itu menimbulkan adanya ada ketergantungan antara pihak-pihak. Nah, sehingga itu kita tidak bisa menampik bahwa faktor relasi kuasa ini memang di mana-mana itu sangat terjadi. Ya, sehingga sekarang itu bagaimana bisa mensiasati itu sehingga relasi kuasa itu tidak menjadi faktor kriminogen atau faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, ya, potensi-potensi untuk terjadinya kejahatan. Saya kira itu yang memang harus diperhatikan. Sebelum saya ke Ibu Alita, sebagai kriminolog, Prof, membaca fenomena ini dalam setiap kajian bersama tim UNEM? Ya, jadi sebenarnya di UNM itu termasuk sudah dibentuk satgas ya, sudah ada satgas untuk kekerasan itu. Itu sudah saya kira hampir perguruan tinggi itu memang sudah dibentuk seperti itu. Jadi kajian-kajian. Meskipun saya tidak termasuk situ, tetapi sering juga dipanggil sebagai narasumber. Ya, narasumber untuk itu. Terutama bagaimana kita ada melakukan prevensi pencegahan untuk tidak terjadinya suatu kejahatan-kejahatan seksual. Hukum pidana kali ini kalau menurut Prof sudah cukup ini nggak memberikan efek-efek jerah nggak kepada para pelaku? Iya. Dan sebenarnya kalau kita melihat bahwa kalau kita menakar efek jerah itu dari segi sanksi itu memang masih sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Apalagi delik kesusilaan itu masih banyak yang sifatnya delik aduan, bukan delik biasa. Iya. Jadi apalagi tadi berkaitan relasi kuasa itu. Jadi bisa saja ada orang yang mencabut pengaduannya karena adanya tekanan dan sebagainya. Itu ya, saya kira itu hal-hal yang memang masih kurang menguntungkan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual itu. Di mana titik lemah penegakan hukum dari laporan hingga putusan pengadilan? Kalau menurut Prof? Ya, jadi saya kira memang konsistensi harus ada. Nah, pengalaman yang kami ketahui selama ini juga banyak membimbing mahasiswa, memang banyak korban-korban justru dia mencabut pengaduannya, mencabut pengaduannya, ya, mencabut pengaduan. Itu yang jadi masalah, ya. Sehingga banyak kasus-kasus yang tidak sampai di pengadilan, sedikit sekali ya. Jadi itu pengalaman kami secara akademik dalam melakukan penelitian berkaitan dengan itu. Baik, Prof. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita ulas dulu kasus yang baru saja terjadi di Kota Makassar. Seorang pekerja perempuan mengalami kekerasan seksual bahkan direkam oleh istri dari pelaku. Saya ingin bertanya kepada Ibu Alita Karen selaku pendamping yang melaporkan ke polisi ya. Bagaimana kondisi korban saat pertama kali Anda dampingi? Ya, korban secara usia dewasa ya, korban berusia 22 tahun. Tapi karena ada relasi kuasa di sini, awalnya dia tidak ingin melaporkan, gitu ya, karena di bawah tekanan pasti. Tapi atas desakan keluarga, kemudian akhirnya kami temani untuk melapor, gitu ya. Kondisi korban dari luar, orang bisa melihat kalau sebetulnya baik-baik saja dalam tanda kutip. Tapi kemudian saat ini kalau bicara soal psikologisnya, traumanya, saya bisa katakan korban berada di bawah titik kritisnya.
gitu Sekarang ya. ini? Ya sekarang ini bisa dilihat waktu saudaranya mengirimkan tangkapan layar ya. Kalau korban juga merasa putus asa sehingga ya ada kalimat yang mengatakan rasa-rasanya mau bunuh diri gitu ya. Ada situasi gitu ya. Situasi mungkin yang dia tidak pernah sangka kalau berakhir seperti ini. Hanya karena ingin membantu perekonomian keluarga, ingin membantu orang tua mencari nafkah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya justru kejadian yang sangat tidak mengenakan dia dapatkan. Di tuduhannya dia berselingkuh. Iya, jadi tuduhan yang diberikan kepada korban menurut pelaku mendapat berita kalau korban ini berselingkuh dengan suaminya. Dan itu benar? Saya tidak bisa katakan benar ya, karena sepanjang selingkuh itu standarnya gimana sih? Ya, selingkuh menurut Anda belum tentu menurut orang yang lain selingkuh gitu ya. Nah, kalau kemudian kita mau melihat kepada undang-undang persinahan, tadi sempat diskusi sedikit dengan Prof. Persinahan itu paling sedikit taruhlah korban sudah pernah bersetubuh dengan pelaku, tapi toh sampai sejauh ini kan tidak terjadi seperti itu. Jadi mau dibilang selingkuh tipis-tipis yang menurut bahasa sekarang kami di teman-teman gerakan tidak pernah mengenal istilah seperti itu, sehingga posisi kami tetap pada kepentingan korban gitu ya. Kalaupun kemudian ada selingkuh seperti yang dikatakan istrinya gitu ya, bukan hak kamu untuk kemudian membalas seperti itu, melakukan korban seperti pesakitan, dan kemudian ironisnya lagi kamu merekam, memaksa korban, dan kemudian merekam itu. Menurutku itu di luar nalar sama sekali. Melanggar pidana, Prof? Oh iya, jelas. Itu kan kalau bukan lagi persinahan, itu bisa dikatakan Memaksa orang merekam. pemerkosaan ya. Artinya Enggak, maksudnya istrinya turut terlibat berarti ya? Iya. Artinya kan di merekayasa sehingga terjadi suatu tindak pidana. Iya. Terus Ibu Alita sudah sering nggak menangani kasus-kasus seperti ini? Kalau kasus yang kekerasan seksual kemudian pelaku merekam persetubuhan ini baru pertama kali. Kalau kasus-kasus kekerasan seksual antara majikan, antara bos bawahan seperti itu, kami sudah melakukan itu beberapa kali. Gitu ya, misalkan beberapa waktu yang lalu ada laporan di salah satu klinik kesehatan yang cukup besar di mana atasannya memperlakukan bawahan sudah mengarah kepada kekerasan seksual gitu. Kami bantu di situ sehingga memang potensi sangat-sangat besar itu pada saat ada relasi kuasa dan di mana atasan laki-laki kemudian perempuan, potensi kekerasan seksual itu besar sekali. Kalau menurut Ibu Alita, ini nggak sistem hukum terhadap korban melindungi atau justru, sorry, saya harus katakan ini, membebani? Beberapa kali kami menangani pada saat pertama kali melaporkan ke polisi gitu ya. Sebetulnya korban tertekan gitu karena pertama aparat yang tidak responsif, APH tidak responsif gitu ya. Biasa pada saat kami katakan, bukannya kamu juga menikmati kan? Nah, biasa ini selentingan-selentingan yang dijadikan jokes oleh aparat, sebetulnya mereka tidak merasakan kalau bagi korban itu luar biasa sekali. Menyakitkan. Korban disuruh bercerita saja, apalagi seperti misalkan kasus yang kami tangani saat ini, dia disuruh bercerita saja sebetulnya sangat-sangat susah karena mentalnya tidak terbiasa untuk kekerasan yang dia alami gitu ya. Nah, kemudian beberapa teman APH kadang-kadang kemudian mereka malah tidak melihat itu sebagai suatu kekerasan seksual misalkan. Mereka malah misalkan maksudnya begini, tidak memakai undang-undang TPKS untuk dikenakan, undang-undang tidak pidana kekerasan seksual, tapi kemudian undang-undang KUHP yang mereka pakai, gitu ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang ada juga sebagian APH mereka memilih untuk men-86-kan, mengajak
korban untuk berdamai. Mempengaruhi ya. Mempengaruhi, apalagi dalam konteks-konteks yang kami hadapi sekarang, bisa jadi kemudian itu dibilang tukar guling, ya Prof ya. Mereka melapor balik gitu ya, sehingga ya sudah damai saja, sama-sama menarik tuntutan seperti itu. Beberapa kasus kekerasan yang kami sempat tangani, bukan di Makassar ya, tapi ada di salah satu kabupaten kota di Sulsel, hampir sebagian besar kasus kekerasan, KDRT, kemudian kasus penganiayaan sesama teman kantor, bahkan kasus kekerasan seksual, ujung-ujungnya dilapan kan, tidak sampai ke pengadilan. Saya bertanya, kasus ini gimana? Arahnya ke situ nggak? Arah-arah ke situ nggak? 1 sampai 10. Kalau merunut korban gitu ya, belum apa-apa, korban sudah minta untuk damai. Kami belum menelusuri lebih jauh, tapi ya itu ketakutan-ketakutan korban gitu ya. Kita tidak tahu apakah kemudian korban sudah mulai diintimidasi. Tapi harapannya jangan sampai, karena kasus ini toh sudah terlanjur viral. Bahkan Kapolres kemudian sudah membuat konferensi pers. Jadi harapannya kami teman-teman di Polres bisa tetap mengawal kasus ini sampai selesai. Seperti itu. Prof, udah dengar penjelasan Ibu Alita, analisanya Prof dari kasus ini gimana? Ya, itulah sebenarnya hal yang dikatakan juga, bahwa kekerasan itu jangan selalu dinotasikan secara fisik. Itu kekerasan juga psikis, itu juga sudah masuk. Sudah masuk kekerasan. Ya, jadi misalnya meskipun kelihatannya bahwa korban itu mengikut saja, tetapi sebenarnya ada ketidaktulusan di situ. Ya, sehingga misalnya terkesan bahwa dipaksa harus damai dan sebagainya. Ya, kan semangat dari perdamaian itu ada kesukarelaan, tidak ada tekanan antar keduanya. Nah, saya kira itu yang harus diperhatikan. Ya, jadi memang salah satu upaya untuk menekan kasus-kasus seperti ini, ya memang harus kita menganggap kasus ini adalah suatu tindak pidana yang serius, tidak boleh dianggap biasa-biasa saja. Ya, sehingga itu menjadi presiden dalam kasus-kasus itu, orang sudah tidak ada kekhawatiran ya. Tapi misalnya kalau belum apa-apa dan sudah menghilang begitu saja, itu sudah menjadi presiden buruk, bahwa ini seolah-olah dianggap kasus-kasus seperti ini suatu kasus yang biasa-biasa saja. Ya, kalau kita melihat misalnya, kalau kita bandingkan, misalnya kalau di Amerika itu bisa seumur hidup, ya. Apalagi pelakunya, apalagi itu karena berkaitan sangat bertentangan dengan privasi seseorang. Itu privasi ini kan berkaitan dengan privasi. Nah, sekarang perkembangannya bahwa kekerasan yang disinggung Ibu tadi, kekerasan seksual itu menatap saja dengan nafsu, itu sudah masuk. Menatap-natap seorang perempuan dengan penuh nafsu atau melecehkan dan sebagainya, itu sudah masuk. Jadi ini menunjukkan bahwa kekerasan itu tidak boleh hanya dikonotasikan dengan fisik. Ya. Ini KUHP ya, yang baru. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai ini. Ini kan ada aturan baru bahwa jika melakukan persetubuhan di luar pernikahan dan ada yang merasa keberatan, itu bisa dipidana. Ini justru yang memaksa istrinya hanya untuk dapat alasan barang bukti. Ini gimana, Prof? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa itu kan memang tidak bersendirian. Kalau dalam KUHP baru kan itu tunduk pada pasal 55, itu memberi kesempatan ada ikhtiar seseorang melakukan kejahatan. Itu masuk kena, ya. Itu pasti kena juga. Tapi kalau kasus ini? Ya itu, saya kira istrinya juga masuk ya. Jadi bagian daripada pelaku. Bagian karena memberi peluang seseorang untuk melakukan kejahatan, ya. Dan dia juga memaksa ya. Iya, dia memaksa di situ. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa apalagi kalau perempuan itu terpaksa untuk melayani, itu ada unsur pemerkosaan di situ. Ada unsur, bukan hanya persetubuhan, tapi sudah ada pemerkosaan, karena pemaksaan itu kan bukan secara fisik, tapi termasuk psikis tadi itu. Jadi artinya ada keterpaksaan untuk melayani itu karena adanya tekanan dan sebagainya.
Terus ini kan aparat kepolisian gimana? Sekarang korban di rumah. Pemeriksaan? Pemeriksaan jalan terus, tapi tersangka sudah ditahan. Jadi tapi tersangka sudah ditahan dua-dua. Dua-duanya sudah ditahan dan barang bukti sudah diamankan. Handphone yang berisi video perekaman itu sudah Itu ditahan. videonya mesti dijaga tuh. Iya. Yang udah biasanya bocor. Yang dulu banyak kasus itu sengaja dibocorkan. Itu gimana? Iya, kan karena itu sebagai barang bukti dan kemudian kalau dibocorkan berarti tidak menuduh. Berarti sumbernya kita pasti akan tahu. Karena seharusnya kan barang bukti kalau belum selesai sampai proses pengadilan belum bisa dikembalikan ya, Prof. Iya. Iya. Itu gimana, Prof? Sebenarnya barang bukti itu kan tetap harus menjadi barang bukti ya. Ya, kecuali kalau misalnya ada putusan pengadilan bahwa barang bukti itu untuk dihancurkan atau dihilangkan oleh pengadilan boleh saja. Tapi sepanjang tidak ada putusan pengadilan tidak bisa. Ya, tetapi itu harus menjadi bukti karena bukan tidak mungkin bahwa kasus itu tidak hanya sampai di pengadilan negeri. Tapi Bisa ke banding, kasasi dan sebagainya. Sehingga barang bukti itu betul-betul harus terawat, harus dijaga dengan baik. Berhak menghilangkan barang bukti itu siapa? Ya, yang merasa dirugikan. Itulah sebabnya misalnya dalam KUHP dikatakan bahwa mengapa seseorang itu ditahan? Salah satunya karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Barang buktinya udah ada sama polisi? Anda yakin aman itu? Ya, sampai sejauh ini kami masih percaya pada aparat pada kepolisian. Kayaknya Kapolrestabesnya bagus kok ini. Bagus ya. Kenapa saya katakan bagus? Karena ada perubahan perilaku ya pada saat pertama kali menerima aduan. Kan kalau di Polres pada saat kita mau mengadu kan diarahkan dulu ke SPKT ya. SPKT. Nah, beberapa waktu yang lalu dibandingkan sekarang polisinya sudah lebih responsif gitu ya, dan pada saat meminta untuk korban langsung diamankan, pelaku harus diamankan dulu, kemudian memang mereka langsung berdasarkan keterangan korban mereka langsung menjemput pelaku saat itu, sehingga menurut kami ini luar biasa sekali gitu kalau respon dari APH sekarang. Beda sama yang dulu ya. Dan mereka juga lebih responsif pada saat mereka tahu kalau ini korban KS, kekerasan seksual. Langkah apa, Prof, yang paling mendesak yang harus diambil oleh negara untuk bisa menekan kejahatan seksual? Ya, yang pertama memang harus konsisten untuk melakukan penegakan norma-norma yang sudah mengaturnya. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya misalnya dulu ada peraturan menteri berkaitan dengan kekerasan di dalam kampus itu. Sekarang sudah meningkat, bukan lagi peraturan menteri, sudah menjadi undang-undang. Iya. 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 Artinya ada keseriusan pemerintah untuk menegaskan bahwa perbuatan itu memang serius. Sekarang sudah menjadi undang-undang tentang kekerasan seksual, Bu ya. Itu sudah menjadi undang, bukan lagi peraturan menteri. Ya, jadi saya kira itu kita melihat bahwa keseriusan itu bukan hanya pada tataran peraturan perundangan, tetapi dalam tataran penegakan hukum oleh aparat penegak hukum itu betul harus ditunjukkan. Ya, seberapa penting ini kira-kira pendekatan non-hukum, pendidikan, budaya, dan kebijakan sosial? Ya, jadi memang penegakan hukum itu memang harus komprehensif. Ya, jadi misalnya penegakan hukum itu kan memang bukan hanya tugas-tugas kepolisian, tetapi termasuk masyarakat. Masyarakat juga harus berperan serta. Bagaimana bisa meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah ke kejahatan seksual tadi itu. Ya, saya kira memang harus secara komprehensif harus dilakukan. Keberadaan rewolan-rewolan seperti Ibu ini saya kira penting sekali untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa suatu kejadian bisa menjadi potensi untuk terjadinya kekerasan seksual itu penting sekali untuk dilakukan. Saya kira di perguruan tinggi dan sebagainya itu memang sudah disosialisasikan seperti itu. Saya kira itu
tindakan-tindakan preemptif ya, preemptif ya, sebelum ke preventif itu memang harus dilakukan. Preemptif itu saya kira perlu untuk terus ditegaskan. Negara, ini terakhir untuk Prof, pertanyaan. Negara diwajibkan konstitusi melindungi warga dari eksploitasi kekerasan seksual. Menurut Prof, negara gagal nggak dalam menegakkan hukumnya di dalam kasus ini? Iya. Artinya kalau kita melihat indikator berita-berita itu tadi kan, bahwa ternyata ada beberapa provinsi yang masuk provinsi yang cabul dan sebagainya. Ya, memang negara kan tugasnya bukan hanya untuk melakukan itu, tapi mensosialisasikan dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi kekerasan seksual atau tindakan-tindakan pencabulan. Itu yang dilakukan. Saya kira peraturan-peraturan yang dibentuk dengan undang-undang, peraturan menteri sebelum juga itu kan merupakan upaya negara untuk melakukan meminimalisir terjadi tindakan-tindakan kesusilaan atau tindakan cabul atau kekerasan seksual itu. Saya kira itu upaya. Nah, itulah kita harapkan bahwa dalam tataran di bawah, tingkat bawah, pelaksanaan aparat hukum itu betul-betul concern untuk melihat itu supaya menjadi presiden yang baik kepada masyarakat bahwa rupanya perbuatan-perbuatan kejahatan seksual cabul ini bukan lagi perbuatan yang biasa-biasa saja, tapi dipandang sebagai suatu perbuatan extraordinary ya. Jadi bukan lagi ordinary crime ya, tapi sudah menjadi extraordinary crime ya. Saya kira itu yang memang harus ditegaskan. Jadi saya kira komitmen dan adanya kesamaan persepsi bagi kita bahwa tindakan seperti itu memang tidak bisa dipandang lagi biasa-biasa saja. Harus dipandang sebagai suatu hal yang serius. Karena ini menyangkut masalah depan anak kita, ya anak-anak kita terutama. Bagaimana bisa memproteksi anak kita sehingga tidak menjadi korban di kemudian hari selanjutnya. Itu yang paling penting. Kembali ke pendamping korban. Saya ke Ibu Alita lagi yang terakhir. Apa rekomendasinya agar sistem pendampingan korban ini lebih manusiawi dan juga berkelanjutan? Nah, ini pertanyaan agak-agak ribet. Ya. Kalau kami selama ini melakukan proses pendampingan, ya tetap saja kepentingan korban di atas segalanya, gitu ya. Jadi sekalipun kami sudah berupaya maksimal, kan menurut kami baik, dari sisi korban juga belum tentu baik, gitu ya. Beberapa kasus yang kemudian dianggap oleh masyarakat, ujung-ujungnya damai, gitu ya, misalkan. Capek. Tapi kan ternyata ada hal lain di belakang. Misalkan kasus beberapa waktu yang lalu pada saat ada seorang tenaga honor yang mendapatkan pelecehan seksual gitu ya oleh salah seorang tokoh gitu ya. Orang menganggap ujung-ujungnya 86 gitu ya. Mereka tidak pernah berpikir dan memang akhirnya memang 86. Tapi kemudian masyarakat tidak pernah tahu ada apa sampai kemudian harus me-86kan atau harus kemudian memilih usaha damai, memilih ini. Karena posisi korban yang sangat-sangat rentan kembali kepada persoalan itu. Jadi, kalaupun kami ngotot untuk tetap aja lanjut, berarti nggak bisa karena korban berpikir banyak gitu ya. Siapa yang kemudian akan menafkahi secara dia adalah perempuan kepala keluarga gitu ya. Kalau kemudian dilanjutkan ke pengadilan, bagaimana dengan status dia yang masih berproses untuk menjadi P3K seperti itu. Jadi memang keterikatannya banyak gitu ya, satu. Kemudian ada juga misalkan seperti ini kasus yang kami hadapi sekarang. Bisa jadi juga itu mungkin bisa jadi 86 kalau kemudian korban yang mau. Kami otomatis nggak bisa menghalangi korban untuk melakukan. Yang kami bisa lakukan adalah memberi ruang kepada korban, menjelaskan untung ruginya dan kemudian apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, kembali lagi kepada aparat. Aparat kan seharusnya menjalankan fungsi-fungsinya, tidak bermasa bodoh, tidak memperlambat gitu ya. Sehingga kenapa kami katakan demikian? Kalau kemudian masyarakat sudah muak gitulah, taruh muak dalam tanda kutip ya akhirnya yang ada pengadilan jalanan. Kalau kita masih ingat kasus Goa beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Bagaimana kemudian pelaku perkosaan itu
kepada disabilitas yang kemudian akhirnya nasibnya berakhir di pengadilan jalanan. Sudah dibunuh, kemudian diseret, dikoyak-koyak. Nah, itulah karena apa? Aparat yang mereka anggap lambat respon gitu ya. Kasus-kasus kekerasan yang kemudian sering ujung-ujungnya tidak berpihak pada korban. Nah, sehingga kami pun selaku pendamping gitu ya. Ya, mau dikatakan lelah, tapi itulah tugas dan tanggung jawab kita gitu ya. Tetap memberikan sosialisasi gitu. Kami cukup merasa bangga karena banyak kemudian korban yang berani berbicara sekarang gitu ya. Sehingga kalau ke teman-teman yang bertanya, kasus kekerasan kok naik gitu ya. Itu yang seperti Prof bilang, hanya ada 2 kemungkinan. Memang meningkat, ataukah kemudian korban sudah berani speak up. Mereka sudah tahu harus kemana untuk melapor gitu ya. Kan kekerasan ini fenomena gunung es. Di atasnya saja yang kelihatan, tapi sebetulnya di bawah itu masih banyak. Kasus-kasus yang kemudian kita lihat misalkan setelah puluhan tahun baru korban berani speak up. Apa yang terjadi? Ternyata pelaku berkeliaran dan memangsa korban-korban baru. Nah, kami juga tidak tahu apakah kemudian kami katakan ini kasus NK ya, nasi kuning. Apakah kasus NK ini hanya berakhir misalkan di korban yang ini, ataukah sebelumnya sudah ada korban-korban yang lain yang kemudian mereka memilih untuk tidak berbicara, memilih mundur diam-diam, tidak bekerja lagi di tempat nasi kuning itu daripada kerja tapi makan hati gitu ya. Ataukah ini baru korban pertama yang dialami oleh korban gitu ya, kita belum tahu. Belum ditelusuri lebih jauh. Polisi cukup terbuka nggak sama Ibu Alita? Sampai hari ini kami belum berkoordinasi dengan Polres ya, karena yang pertama tugas kami sebagai pendamping adalah memastikan rasa aman dulu kepada korban. Itu ya. Psikologis yang kami jaga. Tadi bilang pidana hati juga. Gitu. Kemudian memastikan dia mendapatkan konseling ya untuk memulihkan dulu traumanya. Sehingga apa yang kami lakukan? Ya kami menghubungkan dengan UPTD PPA Kota Makassar, di mana mereka punya tenaga konselor yang luar biasa gitu ya. Mereka punya puspaga. Dan setelah itu teman-teman di UPTD dan kami akan terus mengawal kasus ini. Sehingga keadilan bagi korban betul-betul bisa dirasakan. Kasus ini menurut saya bisa menjadi titik balik gitu ya, titik balik. Oh, ini loh kerja-kerja kami di kepolisian benar. Kami mendudukkan kasus pada tempat. Mudah-mudahan ya. Iya. Kami selalu berharap, selalu positive thinking aja. Karena begitu aura positif dikeluarkan, maka semesta juga akan mendukung. Kalau saya harusnya curiga terus. Satu pesan masing-masing dari Pak Prof, dari Ibu Alita. Sebelum kita akhiri diskusi ini, ya, pesan untuk pemerintah dan pesan untuk masyarakat. Saya mulai dari Prof dulu. Baik. Saya kira yang ke pemerintah, terutama kepada aparat penegak hukum, itu yang harus dibangun adalah trust, kepercayaan. Bahwa kepercayaan. Artinya bagaimana betul-betul kasus itu ditangani secara transparan dengan itikat baik. Karena kalau tidak terjadi, itu disampaikan seperti kasus di Goa, akan memunculkan kemarahan moral masyarakat dan itu sangat berbahaya. Ya, saya kira itu yang harus dijaga. Terus untuk masyarakat? Ya, untuk masyarakat itu memang masyarakat juga memang harus mawas diri. Ya, saya katakan maaf saja, misalnya dalam victimologi, ilmu tentang korban, kadang juga terjadi suatu kejahatan karena diakibatkan oleh korban sendiri. Ya, karena misalnya di mana tempat-tempat yang memang sangat potensial terjadi kejahatan justru ke sana. Saya kira itu harus juga, artinya masyarakat juga, terutama potensial victim tadi yang disampaikan anak-anak dan perempuan betul-betul harus mawas diri. Apalagi kita melihat sekarang di Makassar ini street crime, kejahatan di jalan itu sangat luar biasa. Itu yang harus tetap di. Bu Alita, satu pesan untuk masyarakat, satu pesan untuk pemerintah apa? Ya, pemerintah tetap harus ya, salah satu tugas negara itu adalah kan memastikan keamanan untuk warga negaranya ya. Sehingga
Kalau kemudian yang Prof bilang tadi potensial crimes, berarti pemerintah sudah harus memastikan kalau jam berapapun gitu ya, dalam kondisi apapun, warga seharusnya nyaman-nyaman aja pulang gitu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu jam 1, jam 2 kita masih pulang, masih merasa aman di jalan, kan sekarang tidak seperti itu gitu ya. Nah, kembalikan suasana seperti itu, memberikan rasa aman kepada warga, sambil terus mengedukasi warga, gitu ya. Tidak hanya menyalahkan, karena kamu pulang malam, makanya kamu ini punya potensi seperti itu. Tidak menyalahkan, tapi kemudian lebih kepada peduli terhadap warga. Sementara untuk masyarakat, gitu ya, dengan begitu banyaknya, saya sih malah bersyukur ya, sekarang lebih banyak masyarakat yang peduli. Kenapa saya katakan demikian? Sebetulnya media sosial itu merupakan ajang kepedulian warga. Di satu sisi ya, kita tidak selamanya bisa menyoroti saja dari sisi negatifnya media sosial. Di sisi lain gitu ya, kita melihat kalau informasi itu akan dengan sangat cepat diketahui lewat media sosial. Sehingga bagaimana kita dengan jari-jari kita, mari masyarakat, kita menjadikan itu satu berita baik gitu. Memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada orang, tetapi pada saat berita itu kita melihat atau informasi itu kita anggap menyesatkan, stop jari-jari kita untuk mengirimkan. Jadi jari-jari kita ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak, tapi juga bisa menjadi kutuk. Kalau saya selalu memposisikan. Kalau saya membahasakan selaraskan antara jempol sama isi otak ketika mengetik. Baik, makasih banyak Prof. Ibu Alita sudah hadir. Data memberi kita angka, ilmu memberi kita penjelasan, korban memberi kita peringatan. Kekerasan seksual bukan sekedar kejahatan hukum, tapi kegagalan moral dan juga sistemik. Jika negara lambat, publik tidak boleh diam. Jika hukum tumpul, nurani harus tajam. Baik Prof dan Ibu Alita, terima kasih banyak dan terima kasih.